Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, yang pada saat ini diwakili oleh Waka Kurikulum dan Kesiswaan. Yang terhormat rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan diseminasi sebagai calon guru penggerak yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Yulia, ya. Ibu Yulia ini angkatan ke-9, Ibu Yulia SPD. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu tentang praktek baik pembelajaran. Itu adalah yang pertama, mungkin akan lebih baik kita melafalkan lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat dan mampu melaksanakan kegiatan ini. Adapun susunan acara, yang pertama adalah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Uki SPD. Kami persilakan untuk Ibu Uki. Kemudian untuk para peserta semuanya silakan untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Kemudian acara yang kedua adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi yang akan diwakili oleh Waka Kurikulum SMA Negeri 2. Untuk Ibu Septi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kesiswaan beserta staf kurikulum, Bapak Ibu guru yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di laboratorium komputer guna mengikuti acara diseminasi atau penimbasan berbagi praktik pembelajaran. Temanya pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Yulia, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini,
Semoga saja kegiatan ini menjadi pemacu motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa ikut dalam program guru penggerak. Kepada Ibu Yulia, kami persilakan untuk berbagi pembelajaran, berbagi ilmu pengetahuan yang telah didapat pada saat mengikuti pembekalan guru penggerak kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, agar pemahaman positif tentang implementasi kurikulum merdeka dan lain-lain itu bisa diserap bersama-sama oleh guru di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Baiklah, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Tadi belum MC-nya ya. Dan kegiatan ini resmi dibuka. Demikianlah sedikit sambutan mewakili kepala sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Septi Valencia, SPD MPD. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Putra Darussalam. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Semoga dengan perantara doa ini kita akan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut ufratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa ba'dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah pengimbasan oleh Ibu Yulia selaku calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Yulia SPD untuk memberikan kami semua ilmu yang telah didapatkan. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. How are you today? Okay, alhamdulillah ya. Yes, I'm fine. I'm good. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Tebing Tinggi yang sempat hadir di lab komputer hari ini untuk menyaksikan saya diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru itu bukan hanya untuk memberi ilmu, tetapi juga untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan pada zamannya. Sekarang kan zamannya digital, jadi semuanya itu berbasis, semuanya
menggunakan media pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan zaman agar pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang kita pakai di SMA Negeri 2, yaitu profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi ada sebuah kegiatan. Jadi ini ada kegiatan, ada si A dan si B. Jadi A ini akan mempertahankan apa yang dia kepal, yang di dalam kepalan ini sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupannya. Sedangkan si B ini akan mencoba membuka kepalan tangan si A. Kita akan bermain peran. Bapak Ibu ada yang ingin mencoba bermain peran, mencoba mempertahankan kepalanya, dan yang kedua itu mencoba membuka kepalan tangan temannya. Dua orang boleh ke depan untuk berperan. Ibu Alfia dan Nindi, silakan. Alfia sebagai A atau B nih? A. Oke, yang A jadi Alfia jadi mempertahankan apa yang di kepalanya. Jadi bayangkan apa yang ada di dalam kepalanya itu ya. Jadi yang sangat berharga menurut Alfia. Yang Nindi berusaha untuk membuka kepalanya. Terserah mau dicaci maki, mau dibujuk, mau dikasih uang, mau ditraktir, pokoknya sampai kepalanya bisa dibuka. Bisa tidak Nindi membukanya? Coba. Nindi berbicara kepada Alfia untuk mencoba membuka kepalanya. Nah, merayu. Boleh aku lihat? Bolehkah aku melihat sebuah kepala yang di tanganmu itu? Oh, tidak boleh. Kenapa? Please dong, aku mau lihat kepala yang ada di tangan kamu itu. Oh, tidak boleh. Rahasia kamu tidak akan terbongkar. Saya akan memegang rahasia itu. Oh, tidak. Saya sudah mempertahankan kepalanya. Apapun itu, saya akan tetap mempertahankan ini. Kau bukan sahabatku lagi mulai hari ini. Please, tolong bukakan kepala kamu agar saya buka sendiri. Tidak, saya akan mempertahankan buka sesuai dengan saya akan maksa. Baiklah, jadi Ibu Alfia tetap pada pendiriannya, tidak akan membuka kepalanya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Alfia dan Ibu Nindi. Baiklah, ini tadi salah satu ilustrasi. Jadi
bahwa setiap manusia itu tidak bisa dikontrol. Yang mau dibujuk, mau dicaci maki, mau dikasih uang, pokoknya tidak akan bisa mengontrol seseorang. Jadi kita kepada murid itu tidak bisa kita, nak kamu harus ini, nak kamu harus ini, tidak bisa. Tapi kita harus menuntunnya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bukan menuntut tapi menuntun anak-anak. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi sebelumnya kita ini teori kontrolnya itu biasanya mengatur. Jadi kita harus merubah paradigma kita sebelumnya. Mengatur itu menjadi posisinya kontrol. Jadi mengontrol hanya mengarahkan ke anak itu, jadi menanyakan mengapa kau begitu kan, tidak memaksakan. Disiplin positif. Oke, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebelumnya kita itu biasanya di kelas selalu mengasih reward ke siswa. Bapak ibu guru sering di kelas kan mengasih reward kepada siswa, entah itu dalam bentuk makanan, mungkin hadiah ataupun apa sih, nilai-nilai yang besar. Jadi ternyata konsep itu salah. Konsep itu sebuah hukuman. Reward itu adalah hukuman. Jadi kan kalau kita anak-anak, kalau kita diberikan, saya itu termasuk saya sendiri sering membuat motivasi kepada siswa. Tujuan saya itu membuat motivasi. Jadi anak-anak, ulangan saya minggu depan harus di atas 50. Kalau bisa di atas 50, nilainya akan dapat hadiah. Nah, itu saya memberi hadiah. Itu saya mengumpulkan seluruh kelas, membawa makanan yang harganya itu satu orang itu pokoknya tidak boleh lebih dari 2.000. Jadi setiap anak itu membawa makanan 2.000. Jadi setelah ulangan dibagikan, ada 2 anak yang mendapatkan nilai yang besar. Jadi makanan yang dikumpulkan satu kelas tadi itu untuk 2 anak itu. Ternyata itu bukan sebagai motivasi, tetapi sebagai hukuman kepada siswa. Jadi siswa tadi tidak akan berpikir, oh aku harus besar berdasarkan diri sendiri, tetapi ada reward yang akan didapatkan. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, apalagi nih hadiah dari ibu, apalagi nih dari ibu. Jadi berharap terus. Iya. Seharusnya kita tidak memberikan reward yang berupa sesuatu gitu kan.
Jadi membuat itu motivasi, membuat siswa itu menjadi termotivasi ke dalam pelajaran kita saja. Jadi jangan sampai ada lagi adanya reward di dalam kelas. Ya, berharap sesuatu kepada guru. Tetapi masih sebagian banyak guru masih menggunakan itu sebagai metode untuk membuat motivasi belajar kepada siswa. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, adapun nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dimiliki oleh setiap siswa kita di kelas. Jadi kita harus memikirkan kebutuhan dasar setiap siswa-siswa kita. Ini ada kasus ya. Jadi Ibu Ria, guru kelas 6 SD di Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dari Bapak Ibu guru, ada yang bisa menjadi Ibu Ria menjelaskan situasi hal itu terjadi? Jadi Ibu Ria ini di kelas 6 SD Permai ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Jadi ada beberapa anak mengeluhkan kalau kelakuannya, perilaku dari Agus itu seringkali meminta bekal makan siang mereka, teman-temannya. Jika Anda dengan paksa, jika Bapak Ibu guru berada di situasi itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bapak Ibu ada yang ingin coba menjadi guru? Agus itu siswa. Siswa Pak Adrian. Ayo jadi ibunya. Ayo sini ya, cepet ya. Biar cepat kita selesai sudah. Ya. Pak Adrian dan Ibu Ayu boleh. Jadi Ibu Ayu di sini menanyakan kepada Agus mengapa dia melakukan hal itu, begitu. Ya, Bapak sebagai Ibu Ria dan Pak Adrian Bapak sebagai Agus. Dan Terus, kenapa kamu melakukan itu pada saat itu? Kalau kamu ingin bekal dari saya tanya dengan baik-baik, jangan
meminta dengan secara terpaksa seperti itu. Jadi alasan Agus melakukan hal itu mengapa? Ya Bu, saya memang melakukan hal yang disebutkan tadi karena saya lapar. Kalau Agus lapar dan juga tidak punya uang, boleh minta ke teman boleh minta ke teman kelasnya, tetapi dengan cara yang baik-baik, tidak boleh memaksa. Ibu, besok saya habiskan. Dia mau bagian ngasih lagi, mau ambil lagi. Oke. Itu ya. Ibu Ayu, tadi kan sudah mewawancari Agus kan? Bapak ada boleh? Oh, iya. Iya. Jadi kan tadi sudah mewawancari Agus. Nah, kan Agus pasti ada alasannya dia melakukan hal itu. Boleh? Silakan Ibu Ayu. Jadi alasan Agus meminta makanan atau bekal teman sekelasnya itu karena alasannya tadi lapar. Menurut saya lapar itu kan manusiawi. Tetapi kalau misal Agus mau jajan tapi tidak punya uang dalam keadaan lapar, boleh minta ke teman kelasnya, tetapi harus dengan cara yang baik-baik, tidak boleh dengan melakukan kekerasan, yaitu dengan memaksa meminta bekal yang dibawa oleh teman-temannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Pak Adrian dan Ibu Ayu telah mempraktekkan sebagai Ibu Ria dan Agus begitu ya. Jadi anak-anak akan melakukan hal-hal yang di luar nalar dari kita itu pasti memiliki alasan. Karena apa yang saya sebutkan sebelumnya tadi bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Jadi ada mungkin Agus tadi kelaparan, karena Agus tadi kelaparan, jadi dia itu merasa dia yang berkuasa di situ. Terus ada juga kebutuhan kesenangan di situ yang dimiliki oleh Agus. Mungkin dengan Agus melakukan hal itu, dia merasa senang dengan dia memaksa temannya, dan teman yang melihat ekspresi temannya yang marah itu menjadi kesenangan Agus. Iya, merasa puas. Terus juga Agus memiliki rasa kuat di situ. Berarti dia tuh di kelas tuh, oh aku yang paling kuat nih, pembuktian, begitu kan? Jadi merasa ingin diakui bahwa dia itu yang paling kuat di kelas, begitu. Jadi berdasarkan konsepnya kita mungkin tidak ada lagi ya di sekolah kita melakukan hal yang istilah itu ngejudge langsung siswanya, kamu ini salah, kamu ini tidak boleh seperti ini. Tapi kita mungkin masih ada, mungkin termasuk saya sendiri, mungkin saya sering lupa dan saya sering hilaf dari Bapak Ibu guru ya, sering tidak terkontrol karena kita melihat perilaku murid-murid kita yang begitu banyak di sini kan, yang luar biasa. Jadi mulai dari sekarang kita berbenah diri nih. Jadi kalau setiap ketemu dengan siswa yang bermasalah, kita tanya dulu alasannya apa, begitu kan? Dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri orang lain itu bentuk motivasi ekstrinsik. Jadi hukuman tadi dalam bentuk motivasi ekstrinsik. Dan dalam motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Nah, ini adalah kasus lagi ya. Saya ini penuh dengan kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju, Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang diambil oleh Pak Seno? Setuju tidak Bapak Ibu guru? Tidak dong ya, karena itu bisa membuat anak-anak malu, tidak mau lagi termotivasi di pelajaran itu malahan, begitu. Itu dalam bentuk hukuman. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Masuk kemana itu? Konsekuensi atau hukuman? Masuk ke dalam hukuman, karena di sana karena kalau dia hukuman itu kita dipermalukan di depan orang sesuai dengan peraturan, tidak menurut dengan sesuai di aturan. Nah, ini hukuman ya. Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupaya hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman itu hanya satu arah ya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sebagai guru itu harus menggunakan sifat dari restitusi. Jadi anak-anak kita ajak berkolaborasi begitu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dia di posisi penghukum, maka akan dibuat penghukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, begitu. Jadi membuat hukuman. Kalau dia sebagai pembuat merasa bersalah, maka berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dengan begitu anak-anak merasa bersalah. Posisi sebagai teman, maka pertanyaannya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi seolah-olah kita tuh sebagai teman mereka, begitu. Dan sebagai pemantau, maka pertanyaannya akan jadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Adakah dari bapak ibu yang masih memakai posisi pemantau? Masih ada ya, termasuk saya sendiri nih masih. Yang kelima sebagai manajer. Manajer ini adalah yang paling baik, gitu. Jadi maka pertanyaannya itu akan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa itu diajak kolaborasi, begitu. Menanyakan alasannya, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan manusia. Terus ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah ada yang pernah dengar mengenai keyakinan kelas? Iya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi kalau untuk yang kurikulum merdeka biasanya sudah menggunakan
menggunakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Jadi kalau peraturan itu dibuat hanya satu orang, ya satu arah. Misalnya saya ini wali kelas 10-1. Di kelas 10-1 saya membuat aturan. Anak-anak 10-1 tidak boleh telat, tidak boleh keluar masuk di jam pelajaran, tidak boleh jajan. Itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi tidak dibuat berdasarkan kesepakatan kita. Dan pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pasti kita bertanya kepada siswa kan? Bertanya pada siswa, anak-anak, di pelajaran saya apa keyakinan yang akan kita buat kesepakatan yang akan kita buat di kelas, begitu. Misalnya saling menghormati, itu sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi disepakati oleh dua arah. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini fungsinya untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Begitu kan, di sekolah ini ada beberapa anak pasti memiliki masalah, begitu kan? Dan kita masih ada yang tidak menggunakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, maka kita akan membuat pertanyaan, berbuat salah itu wajar kepada siswa kan? Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah salah satu beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka pertanyaan kepada siswa itu beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah beberapa kalimat untuk menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrik, dan pertanyaan yang muncul itu adalah apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Begitu. Ini adalah salah satu contoh saya menerapkan segitiga restitusi pada masalah siswa di kelas 12 ya. Jadi siswa ini sering keluar masuk kelas di jam pelajaran, begitu. Jadi dengan alasan sakit perut, padahal ada alasan tertentu siswa itu melakukan hal itu, ya. Dan saya dengan menggunakan segitiga restitusi, maka saya tahu alasan siswa ini melakukan kesalahan itu untuk mencari perhatian temannya, karena dia ingin sekali berteman dengan teman-temannya.
Jadi dia membuat ide yang yang gila, yang membuat teman-temannya itu tertarik. Begitu katanya, saya ingin membuat di kelas itu di pas pelajaran seorang guru keluar masuk. Nah, jadi dia itu pertama sekali keluar masuk, sekali diizinkan sama gurunya, keluar lagi. Ketika ditanya, kenapa kamu keluar masuk terus? Dijawab, saya sembelit bu. Nah, gitu. Ketika ditanya, dan sebenarnya ternyata anak ini butuh namanya keyakinan kelas, namanya itu kalau bahwa dia tuh ada di kelas, pengen juga tuh berteman dengan teman-temannya, begitu kan, sesuai dengan kesepakatan di kelas. Oke, sekian, terima kasih penjabaran dari saya mengenai budaya positif di sekolah. Dari Bapak Ibu guru, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin cerita sedikit pengalamannya di kelas maupun di sekolah yang pernah dialami? Boleh? Boleh tuh bercerita, berbagi pengalaman, boleh sebagai guru BK menghadapi yang paling sering menghadapi kasus-kasus di sekolah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini sebagai guru BK ingin sedikit bercerita atau membagi pengalaman selama saya 5 tahun di sini. Pertama, untuk kita mengenali siswa itu, untuk contoh 2 kasus tadi, kalau menurut saya pribadi, yang pertama tadi jangan langsung dijudge, langsung ditanya. Tanya itu kebenarannya dulu yang pertama. Pertama ditanya dulu kebenarannya, bahwasannya masalah itu benar atau tidak dia yang melakukan. Kedua, yang harus kita ketahui alasannya tadi kan, mengapa dia melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga, untuk supaya siswa itu bercerita, terbuka, kita harus memujuk terlebih dahulu, jangan langsung dipaksa tadi kan. Terus juga dengan kita tahu dia sudah mau terbuka, mau bercerita, besoknya kita panggil lagi, jangan cuma habis 1 hari itu saja. Besoknya ditanya lagi, continue ya. Saya tidak tahu bahasa itu. Jadi harus continue, harus mengulang. Besok diulang lagi. Jadi kelihatan perkembangan anak tersebut masih atau tidak dia itu melakukan hal tersebut. Terus juga mengenai 5 kebutuhan siswa ya tadi, individu atau ya. Tadi Bu Yulia tadi menyampaikan bahwasannya individu itu mempunyai 5 kebutuhan. Tapi kalau menurut saya, kalau kita sebagai seorang guru, kalau kita harus memenuhi 5 kebutuhan ini, menurut saya artinya apa sih? Siswa tuh ya bagus semua, tidak ada yang salahnya kalau kayak gitu kan. Karena untuk melengkapi 5 kebutuhan itu mungkin nanti dilanjutkan oleh guru yang lain. Menurut saya kalau 5 kebutuhan itu dipenuhi, kita penuhi semua untuk siswa, artinya tidak ada siswa yang bermasalah kalau di dalam BK. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Putri telah berbagi pengalamannya selaku guru BK di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi ya. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu kalau terpenuhi semua jadi ideal buat SMA Negeri 2 Tebing Tinggi ya. Ya. Jadi tidak ada lagi siswa yang bermasalah dan guru BK tidak ada kerjaan katanya. Tapi itu tidak akan terpenuhi begitu ya, pasti
berbagi pengalaman atau bapak-bapaknya boleh. Ya. Ini kan ada 5 kebutuhan dasar. Ini bukan artinya guru itu harus memenuhi ini. Ini kan di situ 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kalau mau dilihat dari sudut pandang akan terpeta, terkonsep beberapa kebutuhan dasar manusia. Dan itu ini namanya kebutuhan dasar. Ada yang bisa dipenuhi dan ada yang tidak bisa dipenuhi. Jadi bukan tugas guru itu untuk memenuhi ini semua, enggak. Ini kita melihat konsepnya, oh ini loh kebutuhan manusia. Kebutuhan akan bertahan hidup, ya. Kalau kami di ekonomi ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu mungkin di psikologis pendidikan ada juga kebutuhan yang lain. Ini artinya kebutuhan dasar manusia inilah yang kadangkala menyebabkan terjadinya sesuatu. Contoh yang tadi kasusnya Agus, mungkin alasan pertama melakukan adalah bertahan hidup karena manusia butuh makan. Sedangkan Agus tadi kan tidak jajan. Tuh. Jadi jangan sampai ada miskonsepsi antara fakta yang ada dengan konsep yang sudah diceritakan tadi. Mungkin begitu Bu Putri ya. Terima kasih kepada Ibu Septi Valenta. Pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah dari saya, calon guru penggerak angkatan 9 Yulia di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Ibu Yulia, ya. Semangat sekali, ya. Demikianlah teman-teman untuk kegiatan kita pagi ini, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulia selaku calon guru penggerak mampu kita terapkan ataupun mampu kita jalankan, karena ini adalah untuk menambah ilmu kita sebagai pengajar, ya, untuk bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak untuk kedepannya menjadi lebih baik. Oke, setelah pengimbasan yang disampaikan oleh Bu Yulia, mungkin demikian acara kita untuk pagi hari ini. Akan lebih baik kita, kalau awalnya kita buka dengan lafal basmalah, kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku MC mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Sudah? Nah, lihat ya di sini pasti ada yang keyakinan kelasnya sama ya. Ini keyakinan kelas yang boleh nanti di ya dibaca semua. Satu, saling menghargai pendapat sesama teman. Dua, saling menghormati satu sama lain. Satu, saling menghormati. Dua, tidak boleh masuk kelas. Terus satu, tidak boleh masuk pakai sepatu. Dua, tidak ada keluar masuk di saat sedang belajar. Bersikap sopan terhadap guru maupun teman. Saling menghargai pendapat orang lain. Saling menghormati. Satu, saling menghormati. Ya, setelah membacakan keyakinan kelas yang telah kalian buat. Nah, sekarang dari sekian banyak keyakinan kelas yang dibuat ini pasti ada beberapa yang sama. Ya, sekarang tugasnya dilihat ke depan siapa yang keyakinan kelasnya sama itu dibuat satu. Misalnya tadi kan saling menghargai sesama teman itu dibuat satu. Jadi yang kedua apalagi yang sama jadi diseleksi. Nah ya, ngerti tidak? Ngerti? Jadi misalnya ini kan saling menghargai ada banyak, saling menghargai sesama teman dibuat di satu sticky note. Nah nanti ditempel saling menghargai sesama teman. Yang kedua yang sama apalagi nih saling menghormati guru dibuat. Misalnya ada lima temannya membuat keyakinan kelas menghormati guru, artinya sudah ada 5 dibuat di satu sticky note. Silakan dilihat di depan kemudian ditempel ini sticky note-nya dibuat yang tidak sama. Silakan maju. Siapapun itu boleh dilihat di depan diseleksi boleh nak. Ayo dibuat. Ayo. Ya boleh, gurunya boleh maju. Ya, tangan. Oh, tapi ada kegiatan apa? Ayo yang lain sudah selesai, ayo cepat maju. Apa yang lagi salin? Ayo. Cari yang sama dengan juga singkong. Jangan ada yang sama gitu ya. Jadi
Saling menghormati sesama teman. 2. Bijak keluar masuk kelas saat pelajaran dimulai. 3. Tidak boleh tidur di kelas. 4. Tertib saat kajian berlangsung. 5. Menghargai guru ketika guru sedang menjelaskan. 6. Tidak ribut di kelas. 7. Saling menghargai pendapat orang lain. 8. Tidak membuli. 9. Mentaati peraturan kelas. Ya, terima kasih jadi ada 9 keyakinan kelas yang bilang kita duduk dari